Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari konsentrasi pajak, yaitu Tax Planning PPN. Kami juga akan membedah strategi manajemen PPN. Gimana sebuah bisnis bisa mengelola pajaknya supaya efisien, tetap untung, tapi tetap berada di jalur hukum yang benar. Sebelum memasuki ke poin materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Herlan Gunawan, ada juga teman saya yang bernama Nabila Mutihandayani. Terus ada juga Talita Taki Zahra Almalibari dan Elia Maita Belas Pratiwi. Planning PPN. Tax Planning PPN adalah strategi legal untuk meminimalkan beban PPN atau memaksimalkan pengkreditan PPN masukan. Fokusnya pada efisiensi, kepatuhan, dan optimalisasi cash flow. Jadi perencanaan pajak ini bukan main belakang ya, tapi cara cerdas kita menggunakan aturan yang ada untuk meringankan beban pajak. Kita fokus menjaga arus kas perusahaan supaya uang yang harusnya keluar buat pajak bisa dikelola lebih produktif dulu sebelum disetorkan. Tujuannya mengurangi PPN yang harus disetor, menghindari PPN yang tidak bisa dikreditkan, mengelola status PKP, dan memastikan kepatuhan dokumen e-faktur. Ada alasan kuat kenapa perusahaan harus punya rencana pajak. Yang pertama, supaya nominal yang kita setor ke negara itu pas sesuai perhitungan yang terbaik. Yang kedua, kita mau jaga semua bukti bayar pajak kita tetap sah, supaya uang yang sudah kita keluarkan ke supplier bisa jadi pengurang pajak kita nantinya. Selanjutnya, strategi umum. Strateginya meliputi pengelolaan PKP, optimalisasi PPN masukan, timing transaksi, dan pengelolaan faktur pajak. Taktiknya sederhana, tapi harus teliti. Kita harus pintar mengatur kapan waktu penyerahan barang dan pelaporannya. Selain itu, bagaimana administrasi harus memastikan setiap e-faktur itu valid dan tepat waktu. Karena kalau salah urus sedikit saja, klaim pajak kita bisa ditolak. Contoh penerapannya itu memilih tidak jadi PKP untuk usaha kecil, memastikan semua pembelian ada e-faktur atau menjual barang bebas PPN seperti makanan pokok. Contoh konkretnya begini, kalau usaha kita masih kecil, kita boleh memilih untuk tidak menjadi PKP dulu agar harga lebih kompetitif karena tanpa tambahan PPN. Tapi kalau perusahaan besar, wajib hukumnya memastikan supplier kita juga PKP supaya setiap rupiah PPN yang kita bayar saat belanja bisa kita kreditkan kembali. Nah, selanjutnya resikonya PPN masukan tidak bisa dikreditkan, denda administrasi, sanksi, hingga risiko audit pajak yang lebih tinggi. Nah, kalau kita cuek sama perencanaan pajak, resikonya fatal. Bayangkan perusahaan merugi karena pajak yang harusnya bisa diklaim malah hangus gara-gara dokumen tidak lengkap. Belum lagi denda tambahan yang bisa bikin keuangan bengkak dan perhatian lebih dari petugas pajak yang akan sering melakukan audit. Kesimpulannya, tax planning adalah strategi legal untuk efisiensi pajak dengan tetap patuh pada aturan PKP dan faktur pajak. Jadi kesimpulannya itu, perencanaan pajak adalah bentuk investasi ketelitian. Dengan administrasi yang rapi, perusahaan bisa menghemat biaya secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.